Halo para navigator, pernah nggak sih kalian lihat sebuah prediksi pasar yang akuratnya itu kebangetan sampai rasanya kayak sulap? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah analisis yang sukses memetakan pergerakan harga dengan presisi yang wah luar biasa. Ayo kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Di dunia pasar, angka itu bisa berarti segalanya. Dan angka ini, 67, inilah kuncinya. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah selisih 67 poin antara penutupan pasar hari Jumat dan pembukaannya di hari Senin. Sebuah gap yang ternyata jadi sinyal paling kuat buat hari itu. Dan bener aja, prediksinya itu tepat sasaran. Bener-bener bullseye yang sempurna, yang langsung nentuin arah pasar dari detik pertama perdagangan dibuka. Jadi bikin kita mikir kan, ini pakai sihir apa sih? Atau jangan-jangan ini murni sains? Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu prediksi 67 poin ini. Ini bukan tebak-tebakan ya, tapi ini adalah hasil dari pembacaan peta teknis yang super cermat. Jadi gini detailnya, pasar itu tutup di 1.3458. Tiba-tiba pas buka hari Senin ada di 1.3391. Nah, selisih 67 poin inilah yang kita sebut gap. Anggap aja ini kayak pistol start yang nentuin siapa yang bakal mimpin di awal balapan. Dan inilah intinya, gap 67 poin ini tuh bukan sekedar angka, tapi sebuah pernyataan teknis dari pasar itu sendiri. Seolah-olah pasar lagi teriak, hari ini para beruang alias penjual yang berkuasa. Nah, sekarang ayo kita intip ke balik layar. Gimana caranya prediksi seakurat ini bisa dibuat? Jawabannya ada di sebuah sistem bernama DNA 1978. Anggap aja ini adalah GPS super canggih buat menjelajahi hutan belantara pasar. Oke, saya tahu ini kelihatannya ribet banget, kayak dashboard pesawat luar angkasa ya kan? Tapi intinya simple, layar ini adalah peta kita. Setiap grafik dan angka itu adalah koordinat yang memandu kita, dan dari sinilah prediksi 67 poin itu lahir. Buat bisa baca peta ini, kita perlu belajar bahasanya dulu. Kata pertama adalah KB, atau koreksi bawah. Coba deh bayangin ini sebagai lantai pengaman harga yang udah dihitung sama sistem. Harapannya, harga nggak akan jatuh lebih rendah dari lantai ini. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Peta kita nunjukin lantai harian itu ada di 13410. Tapi ternyata pasar malah buka di 13391, langsung nembus lantai itu. Nah, saat itulah sistem langsung nyalain alarm, strong bearish. Udah nggak ada keraguan lagi. Tapi tunggu dulu, ceritanya jadi makin seru nih. Disinilah kita nemuin plot twist. Sinyal harian dan mingguan ternyata saling bertentangan. Dan disinilah letak kecerdasan strategi ini. Coba lihat ini deh. Jangka pendek, pasar diprediksi bakal turun ke level supportnya. Tapi dalam gambaran yang lebih besar, untuk mingguan, targetnya justru melesat naik jauh lebih tinggi. Jadi mana yang benar? Pasar mau jatuh atau mau terbang nih? Jawabannya ada di sini. Penurunan jangka pendek ini bukanlah pertanda buruk sama sekali. Bayangin aja seorang atlet yang sedikit jongkok dulu sebelum melompat tinggi. Nah, pasar lagi duduk di lantai buat ngumpulin tenaga, siap-siap buat lompatan besar. Terus apa yang mendorong lompatan itu? Ada kekuatan dahsyat yang disebut zona magnet raksasa. Lihat deh gimana target mingguan dan bulanan itu letaknya dekat banget. Ini tuh menciptakan daya tarik gravitasi yang luar biasa kuat yang bakal narik harga ke atas. Jadi, dengan semua petunjuk ini, kita sekarang bisa menggambar peta jalan yang jelas banget untuk harga. Ini bukan lagi soal prediksi, tapi tentang ngikutin rute yang udah terpetakan. Ini dia rutenya, langkah demi langkah. 1. Momentum awal dari gap turun tadi. 2. Mendarat di base camp di level support mingguan. 3. Saatnya isi ulang amunisi, di mana para pembeli mulai ngumpul. Dan 4. Pendakian besar dimulai, sebuah perjalanan 380 poin menuju puncak. Nah, kalau kita ngerti peta jalan ini, cara kita memandang pasar bakal berubah total. Penurunan harga yang tadinya kelihatan serem, sekarang malah terlihat seperti sebuah peluang emas. Ingat ya, penurunan ini justru sehat. Anggap aja pasar lagi bersih-bersih, buang posisi-posisi beli yang udah jenuh, biar jalannya bersih dan bisa membangun fondasi yang kokoh untuk pendakian selanjutnya. Dan ini adalah pelajaran paling pentingnya. Seorang navigator pasar yang bijak itu nggak akan pernah ngejar harga pas lagi di puncak. Mereka tahu cara bersabar, menunggu harga untuk pulang ke rumah, ke level pangkalan yang sempurna untuk memulai perjalanan.
Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Lain kali Anda lihat harga turun, apakah Anda akan melihatnya sebagai sebuah kerugian yang menakutkan atau justru sebagai sebuah diskon besar-besaran yang ditawarkan pasar? Karena pada akhirnya, di dunia navigasi pasar, perspektif adalah segalanya.